Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah yang akan diterima oleh orang yang hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, banyak orang yang pada akhirnya akan terkejut. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa mereka baik-baik saja dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Malah mereka berpikir bahwa mereka sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Tetapi ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa pada hari terakhir nanti ada orang yang berkata bahwa bukankah kami sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah, hai pembuat kejahatan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, saudara. Itu berbicara tentang hubungan. Jadi, banyak orang yang tidak sadar bahwa hubungannya dengan Tuhan bermasalah. Hubungannya tidak mengalami pemulihan dengan Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Bagaimana dengan hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara sudah mengalami pemulihan dalam hubungan saudara dengan Tuhan? Apa buktinya kita sudah mengalami pemulihan dalam hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan kita benar dengan Tuhan. Dan apa yang akan diterima atau apa upah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang hubungannya dengan Tuhan baik, hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama dengan harapan kita memahami apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah mengalami pemulihan atau tidak. Dan kita juga memahami apa yang akan diperoleh atau apa yang akan kita peroleh ketika kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara adalah dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan firman Tuhan dan juga penjelasan firman Tuhan, di mana saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori, artinya dijelaskan secara objektif, benar-benar ditafsir berdasarkan firman Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan.
Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, mari kita naik ke gunung Sion, kepada Tuhan Allah kita. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorelah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang-orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Tuhan bahwa akan ada waktu pemulihan terjadi. Ada perkara-perkara yang akan Tuhan kerjakan ketika tiba waktu pemulihan terjadi. Dan tentu saja ada alasan sehingga waktu pemulihan itu terjadi, saudara. Di mana pada konteks ini umat-umat Tuhan sedang tertindas di pembuangan. Mereka sedang mengalami kesulitan, situasi yang sulit dalam hidup mereka. Bayangkan ketika mereka sedang mengalami penindasan di pembuangan, saudara.
Mereka begitu rindu supaya pemulihan itu terjadi. Dan Tuhan berkata pada waktu itu ada di ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita renungkan di sini ada sesuatu yang aneh. Bukankah umat Israel itu umat Tuhan? Bukankah Allah itu Allahnya orang Israel? Tapi Tuhan berkata pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Artinya apa saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa akan ada pemulihan kembali dalam hubungan Allah dengan umatnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang akan Tuhan kerjakan ketika pemulihan terjadi dan apa alasannya sehingga pemulihan itu terjadi. Namun sebelumnya, saudara, saya rindu kita merenungkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berat? Saudara ada masalah, pergumulan hidup, persoalan, penyakit, kebangkrutan, kesulitan ekonomi, atau apapun itu yang saat ini saudara rindu supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Saudara rindu supaya Tuhan pulihkan hidup saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, penyakit saudara, usaha saudara. Saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan Tuhan juga menegaskan bahwa pada waktu itu ada waktunya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan mengerjakan pemulihan. Artinya saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, Allah bisa memulihkan dan ada waktunya Tuhan pasti akan melakukan pemulihan. Bagaimana supaya pemulihan itu terjadi? Dan apa yang akan terjadi jika Tuhan memulihkan? Nah saudara, kapan pemulihan itu terjadi? Apa alasan pemulihan itu terjadi? Lihat, kalau tadi ayat 1 dikatakan pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Artinya akan ada pemulihan terjadi pada waktu itu. Lalu ayat 6, sungguh akan datang harinya. Pada waktu itu, lalu nyambung ke ayat 6, akan datang harinya. Hari apa? Hari pemulihan tadi. Dan kapan itu terjadi? Di mana sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Saudara, yang saya rindu kita renungkan dari prinsip-prinsip firman Tuhan, di samping ini merupakan nubuat kembalinya orang Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian kembali, saudara. Tetapi prinsip-prinsip ini yang saya rindu kita renungkan bersama, di mana akan ada waktu pemulihan, dan waktu pemulihan itu akan terjadi ketika ada seruan. Apa isi seruan itu? Mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Ketika ada seruan yang mengungkapkan kerinduan kepada Tuhan, mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Ada kerinduan akan Tuhan, ada kehausan akan Tuhan. Kalau kita lihat sejarahnya, mengapa mereka diserahkan Tuhan ke pembuangan? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah bisa mandiri. Ketika mereka sudah berhasil di tanah Kanaan, ketika mereka sudah baik keadaannya, nyaman keadaannya, bahkan hukum Sabat pun mereka tidak mau lakukan lagi. Mereka tidak taati lagi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah bisa mandiri tanpa Tuhan. Mereka tidak peduli Tuhan. Mereka tidak haus lagi Tuhan. Dan itulah yang akhirnya mengakibatkan mereka mengalami pembuangan.
Dan hubungan yang rusak ini antara Tuhan dan umatnya akan dipulihkan kembali ketika ada seruan kembali, mari kita naik ke Gunung Sion kepada Tuhan Allah kita. Itu ayat 6, saudara. Jadi kapan terjadinya atau apa alasan sehingga pemulihan akan terjadi? Pemulihan akan dilakukan oleh Tuhan jika umatnya rindu dan haus akan Dia. Dalam kehidupan siapakah Tuhan akan mengerjakan pemulihan, saudara? Dalam hidup orang yang rindu dan haus akan Tuhan. Ketika seseorang mulai nyaman dan lupa akan Tuhan, orang itu sedang terancam. Kenapa? Karena saat itulah tipuan iblis mulai akan menjerat dia. Tapi jika seseorang apapun kondisinya, apapun keadaannya, dia tetap rindu dan haus akan Tuhan, maka pemulihan demi pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat demi mujizat yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami pemulihan dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Tetaplah hidup rindu akan Tuhan. Tetaplah hidup haus akan Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan pemulihan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan, tetap rindukan Tuhan, bukan berkat-Nya. Saudara begitu rindu supaya doa saudara dijawab, rindukanlah Tuhan lebih daripada jawaban doa. Saudara begitu rindu supaya saudara disembuhkan, rindukanlah Tuhan lebih daripada kesembuhan. Maka Dia akan mengerjakan segala pemulihan itu, saudara. Karena saat kita merindukan Tuhan, saat kita berkata, mari datang kepada Tuhan di Gunung Sion, mari kita datang menghadap kepada Tuhan, mari kita bersyukur dan bersekutu dengan Tuhan, di sanalah Tuhan akan mengerjakan pemulihan demi pemulihan. Hari ini sehaus dan serindu apa saudara kepada Tuhan? Hari ini sedekat apa saudara kepada Tuhan? Kalau engkau merindukan pemulihan dikerjakan oleh Tuhan, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, maka rindukanlah selalu Tuhan lebih daripada segalanya. Biarlah malam hari ini, saudara, setiap kita rindu dan haus akan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang saya rindu kita jawab dan kita lihat dari teks firman Tuhan ini. Jika alasannya untuk kita mengalami pemulihan adalah kita harus selalu rindu akan Tuhan, pertanyaannya, apa yang akan Tuhan kerjakan ketika Dia memulihkan? Pemulihan seperti apa yang akan Tuhan kerjakan? Kita akan lihat sama-sama. Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar, saudara, yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan jika kita rindu dan haus akan Dia. Yang pertama di ayat 2, perhatikan. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya sendiri. Lihat, saudara, hal pertama yang Tuhan kerjakan, pemulihan pertama yang Tuhan kerjakan bagi umatnya yang rindu dan haus akan Dia adalah di mana Dia menyatakan kasih karunia-Nya kepada mereka di padang gurun. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang berat, Dia mencurahkan kasih karunia-Nya bagi mereka sehingga mereka terluput. Sekalipun berat, sekalipun sulit, Tuhan menyatakan melimpahkan kasih karunia-Nya, menyatakan melimpahkan keluputannya bagi orang yang tetap rindu akan Tuhan, sekalipun dia ada di padang gurun. Adakah saat ini hidup saudara berat? Adakah saat ini hidup saudara terasa sulit, saudara? Dengar, tetaplah rindu akan Tuhan, sehingga sekalipun saudara sedang berada di padang gurun, sekalipun saudara sedang sulit dalam menjalani langkah-langkah kehidupan saudara, ada kasih karunia Tuhan yang bekerja di sana. Ada kasih karunia Tuhan yang campur tangan di sana. Itu sebabnya mari kita selalu rindukan Tuhan, saudara.
Tidak usah takut dengan situasi sulit yang sedang kita alami hari-hari ini. Tidak usah khawatir dengan beratnya perjalanan hidup yang kita alami hari-hari ini. Saudara, saya mengalami keadaan sulit. Sama seperti saudara juga mengalami keadaan sulit. Saya punya banyak tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Saya punya staf, saya punya begitu banyak program yang harus dijalankan. Dan semuanya itu membutuhkan biaya, saudara. Ada anak-anak yang sedang dikembangkan, ada anak-anak miskin yang sedang dikembangkan, dan semuanya itu butuh manajemen yang baik untuk mengatur semuanya. Dan kemudian ketika tiba pandemi, ada kesulitan-kesulitan tersendiri menghadapi itu semua, saudara. Tetapi sekali lagi, aku melihat firman Tuhan ini terbukti. Sekalipun aku ada di padang gurun, aku lihat kasih karunia Tuhan berlaku. Aku alami kasih karunia Tuhan berlaku. Aku lihat mujizat Tuhan, kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam hidupku. Aku menyaksikannya, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah rindukan Tuhan, sekalipun begitu sulit perjalanan hidup saudara hari ini. Sekalipun mungkin keluarga saudara, ekonomi saudara, semuanya mengalami kehancuran. Mungkin saudara sedang sakit, ada masalah, beban, persoalan yang sedang saudara pikul. Jangan menyerah, saudara, jangan menyerah. Karena sekalipun hari ini saudara sedang melangkah di padang gurun, ada kasih karunia Tuhan yang akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Dia tidak tinggalkan saudara sendiri. Dia tidak biarkan saudara berjuang sendiri. Ada kasih karunia-Nya yang akan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup saudara ketika saudara tidak pernah undur, sekalipun saudara sedang ada di padang gurun. Puji Tuhan, saudara, tetap rindukan Tuhan dalam situasi padang gurun sekalipun. Di sana ada kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ketiga, saudara, hal kedua yang akan Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya yang selalu merindukan Dia. Ayat yang ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, ketika kita rindu akan Tuhan, sadarkah saudara bahwa Tuhan kita, Bapa kita lebih rindu kepada kita? Ketika kita haus akan Dia, tahukah saudara bahwa Dia jauh lebih rindu dan lebih haus kepada kita, saudara? Di mana dikatakan di sini, tegaskan di sini, saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dari jauh Tuhan yang berlari, karena Dia jauh lebih merindukan kita daripada kita merindukan Dia, saudara. Ketika membaca ini, saya teringat dengan anak yang bungsu yang kembali kepada bapaknya, di mana dia meminta harta yang menjadi bagiannya, saudara, di dalam cerita itu. Lalu kemudian dia pergi berfoya-foya ke negeri yang jauh. Lalu akhirnya dia melarat, dia kelaparan, dia mau makan makanan yang merupakan makanan babi saja dia tidak diberi, dia kelaparan, dia begitu melarat. Dan akhirnya dia berkata, di rumah bapakku pembantunya saja berkelimpahan, aku di sini melarat. Lalu dia berkata, aku akan kembali kepada bapa dan berkata, aku tidak layak dijadikan anak bapa lagi karena aku telah berdosa, jadikanlah aku upahan bapa. Dan ketika dia kembali, saudara, firman Allah mencatat bahwa Bapa lebih dahulu melihat dia. Bapa melihat dia dari kejauhan, lalu Bapa berlari merangkul dia. Artinya, saudara, Bapa jauh lebih merindukan. Bapa selama ini menantikan anak ini, menunggu kapan anakku ini akan datang, kapan anakku ini akan kembali. Saat ini, saudara, kalau mungkin ada saudara yang jauh dari Tuhan, ketahuilah bahwa Bapa sedang menantikan engkau, kapan anakku ini akan kembali. Bapa begitu merindukan engkau, dan Dia sedang menanti-nantikan kapan engkau akan kembali kepada Dia.
Dan kalau hari ini muncul kerinduan di hatimu dan kau mau kembali kepada Bapa, ketahuilah Dialah yang akan terlebih dahulu lari untuk merangkul hidupmu, karena Dia begitu mengasihi engkau. Di mana di ayat 3 tadi dikatakan, saudara, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia tidak pandang kehidupan kita, saudara. Dia tidak pandang kita layak atau tidak layak. Bagi Dia kita layak dan kita berharga. Kita adalah anak-anaknya. Dari jauh Dia menampakkan diri dan berkata, aku mau mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya menerima kita apa adanya. Dan kemudian Dia juga berkata, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia mau melanjutkan kasih setianya bagi kita, saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan hidupmu, hari ini Tuhan menantikan engkau. Dia rindu akan engkau. Kalau engkau rindu akan Dia hari ini, Dia mau merangkul hidupmu, Dia mau pulihkan hidupmu. Dia akan berlari untuk merangkul dan memulihkan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara, rindukanlah selalu Tuhan dalam hidup kita, maka Dia akan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Hauslah akan Tuhan selalu dalam hidup kita, maka Dia akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu hal kedua yang akan Tuhan kerjakan. Dia akan menyatakan kasih sayangnya bagi kita. Dari jauh Dia menampakkan diri, Dia berlari merangkul anak-anaknya yang rindu datang kepada Dia, dan menyatakan kasih sayangnya bagi kita, saudara, dan melanjutkan kasih setianya yang kekal itu bagi kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara, hal ketiga yang akan Tuhan kerjakan ketika Dia memulihkan kehidupan kita saat kita merindukan Dia. Ayat yang keempat dikatakan, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Lihat, saudara, Tuhan berkata, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau akan dibangun. Adakah saat ini hidup saudara hancur berantakan? Adakah saat ini keluargamu hancur berantakan? Adakah saat ini ekonomi dan usahamu hancur berantakan? Rindukah engkau mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan? Kalau engkau rindu, rindukanlah Dia lebih daripada merindukan pemulihan itu. Maka hal ketiga yang akan Dia kerjakan adalah Dia akan bangun kembali reruntuhan yang ada dalam dirimu. Reruntuhan apapun itu bentuknya, Allah akan bangun kembali. Allah akan pulihkan kembali. Adakah ekonomimu yang hancur, usahamu yang hancur oleh karena keadaan ini? Allah berkata bahwa Dia akan membangunnya kembali, saudara. Dia akan membangunnya kembali. Segala reruntuhannya akan dibangun kembali. Ekonomimu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Usahamu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Kesehatanmu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Keluargamu akan dipulihkan dan dibangun kembali. Itulah bentuk pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang merindukan Dia, saudara. Betapa dahsyat pemulihan yang akan Tuhan kerjakan. Itu sebabnya saat ini, saudara, rindukanlah Tuhan. Karena kalau kita rindu pemulihan terjadi, pemulihan itu akan terjadi ketika kita rindu Tuhan. Karena sekali lagi di ayat 1 tadi dikatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Ada pemulihan terjadi, pemulihan hubungan yang terjadi antara Tuhan dan umatnya. Dan itu terjadi, diterangkan di ayat 6, sesungguhnya akan datang harinya. Itu yang dimaksudkan pada waktu itu tadi di ayat 1, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo mari kita naik ke gunung Sion kepada Tuhan Allah kita.
Pemulihan itu akan terjadi ketika umat-umatnya rindu akan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita rindukan Tuhan. Dan kita juga sudah belajar, saudara, bahwa bentuk pemulihan yang akan Tuhan kerjakan adalah sekalipun hidup saudara sulit seperti di padang gurun, di sana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Itu ada di ayat yang kedua. Itu bentuk pemulihan pertama yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan bentuk pemulihan kedua yang dikerjakan oleh Tuhan di ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya Tuhan terlebih dahulu akan menyatakan kerinduannya, menyatakan kasih sayangnya. Ketika kita datang dengan kerinduan kepada Dia, Dia menantikan kita, saudara. Dia merindukan setiap kita saat ini. Dan yang ketiga, Dia akan membangun kembali segala reruntuhan, segala kehancuran dalam kehidupan kita, segala masalah yang terjadi dalam hidup kita. Allah akan membangun dan memulihkannya kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Mari terapkan firman Tuhan. Rindukan selalu Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan saudara, rindukan selalu Tuhan dalam hidup saudara. Dan ketika engkau merindukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan melihat Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memulihkan saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan memulihkan. Mungkin saat ini engkau sedang ada di padang gurun. Di sana kasih karunia-Nya berlaku. Dan Tuhan akan menyatakan kerinduannya atas hidupmu. Bahkan akan membangun engkau kembali. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, ya Bapa. Di mana saat ini kami sudah belajar bahwa ada waktu pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa pemulihan itu akan Engkau kerjakan ketika kami rindu dan haus akan Engkau. Dan kami sudah belajar, Tuhan, bahwa pemulihan yang akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami adalah di mana sekalipun kami menghadapi situasi sulit, sekalipun kami menghadapi masalah, sekalipun ada persoalan, beban berat dalam kehidupan kami, di sana Engkau tetap menyatakan kasih karunia-Mu. Sekalipun kami berada dalam situasi padang gurun, ada kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Dan kami pun sudah belajar, ya Tuhan, bahwa sekalipun kami tidak sempurna, apa adanya kami, ketika kami merindukan Engkau dan kembali kepadamu, Engkaulah yang terlebih dahulu berlari, merangkul kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami. Artinya siapapun kami dan bagaimanapun kami diterima di hadapan-Mu. Ketika kami rindu akan Engkau dan Engkau akan memulihkan kami, ya Tuhan. Dan kami percaya, sesuai dengan janji firman-Mu juga, bahwa Engkau akan membangun segala reruntuhan, segala masalah, persoalan, beban, apapun itu, penyakit apapun itu, Tuhan akan pulihkan kembali. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat janji firman-Mu. Dan kami akan terapkan firman-Mu, di mana kami akan selalu merindukan Engkau di dalam hidup kami. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah, lawat, dan berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini, mereka selalu merindukan Tuhan. Dan pulihkanlah kehidupan mereka, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya
Tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami.
Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa,
Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa Tuhan, memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta.
Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.